Selamat pagi buat semua hamba-hamba Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Ada hal yang menarik yang saya mau bahas, yaitu tentang berdoa. Saya judul meminta. Membahas tentang berdoa nggak bisa waktu yang cuma 5 menit ya. Menarik, kemarin kita berdiskusi tentang berdoa di gereja bersama teman-teman. Sangat panjang, tapi saya coba meringkas bahasannya ya. Saudaraku, pada waktu kita berdoa, apakah doa itu, mungkin saya bisa jelaskan di sini sedikit. Singkatnya adalah, doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Di mana manusia itu adalah pihak yang membutuhkan dan Tuhan adalah pihak yang mempunyai segala. Tuhan adalah pemberi dan kita penerima. Di dalam doa itu ada harapan, ada permintaan, ada pujian kepada Tuhan. Ini basic daripada apa itu doa. Mari kita lihat firman Tuhannya ya. Agak panjang, karena biar kita jelas waktu kita berdoa ngapain sih. Ada beberapa terjemahan supaya, karena saya ingin melihat kata-katanya itu bagaimana berdoa itu, ngapain berdoa itu, atau apa sih doa itu, apa yang diminta. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Di sini terjemahan bahasa Indonesia. Nanti ada terjemahan The Message bahasa Inggris dan satu lagi Amplified Bible, tetapi saya coba terjemahkan. Firman-Nya berkata demikian. Mintalah. Jadi ada perkataan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, di sini, maaf ya ada ayatnya, saya tulis double ya. Kita lihat di sini ada kata kerja. Pada waktu berdoa kita meminta, ya, mencari, mengetok. Nah, apa yang diminta, apa yang dicari, apa yang diketok. Dan janji Tuhan, orang yang meminta itu akan menerima, dan setiap orang yang mencari itu akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraka, di sini ayat 9 sampai 11 menggambarkan tentang seorang bapa dan seorang anak. Saya dan saudara adalah kita semua adalah anaknya Allah. Allah adalah bapa kita ya. Kalau bahasa Inggrisnya cukup panjang, tapi saya nggak bacakan ini karena nanti terlalu lama kita menyimaknya, susah bagi kita semua. Langsung terjemahannya aja. Ya, terjemahan bebas gitu ya. Di sini firman Tuhan bahasa Inggris tadi, don't bargain with God, be direct, itu mungkin bisa seperti ini. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Langsung mintalah apa yang Anda butuhkan. Inilah doa, saudara. Ini bukan permainan kucing dan tikus, petak umpet yang kita ikuti. Jika anak Anda meminta roti, apakah Anda menipunya dengan serbuk gergaji? Jika kita meminta ikan, apakah Anda menakutinya dengan ular hidup di piringnya? Seburuk apapun dirimu, kamu tidak akan memikirkan hal seperti itu. Anda setidaknya layak untuk anak-anak Anda sendiri. Jadi tidakkah menurut
Anda, Tuhan yang mengandung Anda dalam cinta akan lebih baik. Ini menggambarkan Bapa kita baik. Apa yang kita minta, mintalah apa yang Anda butuhkan. Firman Tuhan jelas sekali. Jadi saudara, di dalam berdoa itu ada hubungan-hubungan yang terjadi ya. Kita yang berdoa mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti anak dan bapa. Allah adalah Bapa kita. Bapa yang baik dengan anak-anaknya. Kita agree semua dengan pernyataan ini. Allah Bapa adalah Bapa yang baik buat kita, buat jemaat Tuhan, bagi orang yang berdoa pagi hari. Di doa, apa sih yang kita minta? Ya semua yang kita butuhkan. Kita gereja Tuhan membutuhkan apa? Saudara dan saya membutuhkan apa? Ini yang saya tangkap dari firman Tuhan tadi. Apa itu makanan, kesembuhan, pemulihan keberkatan, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ini langkah. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi pada waktu kita berdoa. Mintalah apa yang kita butuhkan. Hari ini apa yang saudara butuhkan? Pekerjaan, yang lainnya apa? Sebentar, baterai saya habis ya. Baik, saya lanjut. Nah, ada bahasa yang terjemahan dari Amplified Bible. Kalau saya terjemahkan ini, mintalah dan teruslah meminta, dan itu akan diberikan kepadamu. Mencari dan terus mencari, dan Anda akan menemukan. Ketuk dan teruslah mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang terus meminta, menerima, dan setiap orang yang terus mencari, mendapat. Dan setiap orang yang terus mengetuk, pintu akan dibukakan. Atau siapa di antara kamu yang jika putranya meminta roti, akan atau menggantinya memberinya batu? Atau jika dia meminta seekor ikan, akankah sebagai gantinya memberinya seekor ular? Jika kamu yang jahat, berdosa secara alami, seperti kamu, tahu bagaimana memberikan hadiah yang baik dan bermanfaat kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, sempurna seperti dia, memberikan apa yang baik dan bermanfaat untuk mereka yang terus meminta kepadanya, yang terus meminta. Jadi pada waktu kita berdoa, nggak cuma satu kali ya. Makanya kita berdoa setiap hari, terus katanya meminta, teruslah meminta. Mencari terus mencari, terus mengetuk. Apa yang diminta sekali lagi? Apa yang Anda butuhkan? Firman Tuhan tadi katakan. Jadi firmannya, terjemahannya jelas sekali. Jadi jangan ragu lagi saudara waktu berdoa. Kita punya Allah Bapa yang hebat, Allah yang luar biasa. Mintalah apa. Kita tahu negeri kita sedang menghadapi sesuatu yang gak mudah. Perubahan iklim, harga petramak naik, harga bahan bakar. Hampir setiap hari firmannya selalu menghubung-hubungkan dengan kenaikan BBM ini. Menjadi topik yang sangat viral gitu. Saya mau viralkan bahwa Allah kita ini adalah sesuatu yang luar biasa, baik sekali. Jadi sebenarnya kenaikan-kenaikan yang terjadi jangan takut. Tuhan bilang mintalah terus meminta. Mencari dan terus mencari. Teruslah mengetuk. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin dari kita ada yang mempunyai pertanyaan seperti ini. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Pasti kan ada yang saya udah doa, tapi nggak dapat. Saya sudah doakan anak saya sesuai sekolah atau banyak hal. Sebenarnya ada bahasan yang panjang, tapi karena terbatasan ya, jadi saya tidak bukakan pertanyaan. Ini aja. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Firman Tuhan ada jawabannya, saudara. Jadi jangan takut. Tuhan punya firman yang meneguhkan kita. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan punya hak prerogatif.
Allah tahu kapan waktu yang tepat buat menjawab doa-doanya kepada kita. Kita berdoa, Tuhan tahu. Jadi yang belum dapat, ayo terus jangan berhenti. Kalau kita salah berdoa, maka Ia tidak akan menjawab. Masalahnya di situ ya. Ada sesuatu yang salah berdoa. Apa yang saudara yang salahnya? Allah tidak suka kalau doa yang untuk memuaskan nafsu serakah kita. Tuhan berkati usaha saya, berkati gudang saya, berkati restoran saya, berkati semuanya, berkati menuju ke diri kita. Hanya sebenarnya mau memuaskan diri kita, mau memuaskan kedagingan kita. Allah nggak suka. Dia ingin apa yang kita doakan sesuai dengan rencananya. Kalau mendoakan usahanya, lalu apa? Apa yang kita akan perbuat? Banyak orang sekarang katanya edik ya. Edik itu apa ya? Ketagihan sama berkat. Doanya berkat terus ya. Bukan nggak boleh berdoa berkat ya, tapi jadi edik. Nanti udah dapat, dia berinvestasi bingung gitu. Waktunya habis gitu sama cari duit. Nggak punya waktu sama Tuhan. Nggak punya, yang tadinya komsel jadi nggak komsel. Yang tadinya berdoa nggak berdoa karena capek gitu nggak cari duit. Terus saham turun pusing 7 keliling. Jadi bukan Allah lagi yang dicari, tetapi duit untuk memuaskan diri. Jangan ya saudara. Firman Tuhan bilang gini saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Firman Tuhan jelas sekali di sini. Kalau kita tahu doa itu untuk memuaskan hati kita, segera berhentilah. Mintalah terus-menerus. Mintalah teruslah meminta dan itu akan diberikan kepadamu. Mencari dan terus mencari dan Anda akan menemukan. Ketuk dan teruslah mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Kita minta kepada yang mempunyai kerajaan surga. Kita punya hubungan spesial dengan Allah Bapa. Dan dia berjanji akan memberikan kepada kita. Tapi maunya searah dengan arahannya Allah dalam meminta. Apa yang saudara serang kumpulkan hari ini, hari kita doakan kepada Tuhan. Yang sakit, yang ingin diberkati usahanya, yang ingin anaknya sekolah baik. Banyak lagi ya, kita tahu apa yang kita butuhkan. Tapi sesuailah dengan firman Tuhan. Jangan untuk memuaskan daging kita semata. Mari saudara kita berdoa.